Galileo Einstein menghadirkan kelas fisika Pak Adi dengan materi kedua, percepatan dalam fisika. Apabila ada rekan-rekan yang ingin berbincang lebih lanjut tentang bagaimana Kreatif dapat membantu rekan sekalian, maka silahkan hubungi kami di info@kreatif.com. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat pada gerak parabola. Jadi misalkan kita ada sebuah bola yang kita beri kecepatan awal V0 pada sudut kemiringan theta. Nah, nantinya bola ini akan bergerak dalam lintasan yang kita sebut parabola apabila hanya dalam pengaruh percepatan gravitasi saja. Nah, sekarang misalkan begini, ketika benda ini bergerak pada saat T1 ada di posisi tersebut. Jadi ini pada saat T1. Nah, pada saat di posisi ini benda punya sebuah kecepatan, kita sebut misalkan V1. Kecepatan benda ini punya dua buah komponen, yakni pada arah horizontal dan pada arah vertikal, V1Y. Nah, lalu misalkan dia bergerak pada saat sampai di sini, waktu yang dibutuhkan T2. Nah, sama juga di situ ada kecepatan V2 yang punya dua komponen, yakni arah mendatar V2X dan arah vertikal V2Y. Nah, sekarang bagaimana dengan percepatan yang bekerja? Kita bisa melihat bahwa dari kecepatan benda di posisi T1 dan T2 tersebut, kita bisa mencari percepatan rata-ratanya. Nah, kita masih mengingat definisi dari percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan kita bagi sama interval atau selang waktu. Jadi, ini adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan selang waktu. Nah, ada baiknya kita melihat dari dua sisi. Yang pertama, saya akan menggambarkan terlebih dahulu. Jadi, kita punya dua buah vektor, yakni V1 dan V2. Nah, ketika kita diminta mencari selisih atau perubahan V2 dikurangi V1, ini sama halnya dengan kita menghitung V2 kita tambah dengan vektor minus V1. Nah, ini kalau vektor V1, maka minus V1 adalah sebuah vektor yang arahnya hanya berlawanan dengan vektor tadi. Jadi ini adalah minus V1. Nah, sekarang kita tambahkan dengan V2 tersebut. Ini V2, maka kita tinggal geser V2 dari sini. Ini V2. Maka V2 ditambah minus V1 akan menghasilkan sebuah percepatan di sini yang berarah, ya kurang lebih ya, arahnya di sini adalah ke bawah. Jadi kita akan lihat bahwa nilainya nanti sama dengan minus dari percepatan gravitasi. Atau tentu kalau kita masih mengingat di slide sebelumnya tentang gerak vertikal, kita bisa nyatakan kecepatan V1Y ini yakni kecepatan mula-mula arah Y. Jadi V0 ini kecepatan awal juga memiliki komponen arah Y yang kita sebut V0Y dikurangi G kali T1. Lalu V2Y sama dengan V0Y dikurangi G kali T2. Nah, sekarang bagaimana dengan selisih atau perubahan V2 dikurangi V1? Kita tahu bahwa masing-masing kecepatan ini memiliki komponen horizontal yang sama.
V2X dan V2Y. Jadi ketika kita kurangkan komponen mereka yang dalam horizontal yang mula-mula, pertama kita kurangkan, mereka akan saling meniadakan. Habis. Jadi nilai dari V2 kurangi V1 ini saya teruskan di sini. Hanya tinggal kita mengurangkan V2Y dikurangi V1Y. Sekali lagi karena untuk kecepatan yang arah horizontal ini mereka selisihnya akan 0, saling meniadakan. Jadi kita hanya tinggal komponen yang arah vertikal. Lalu dibagi dengan selang waktu T2 kurangi T1. Nah ini kalau kita cari nilainya V2Y yaitu V0Y min G T2 dikurangi V1Y yakni V0Y min G kali T1. Lalu kita bagi T2 dikurangi T1, maka kita dapati yakni G dikalikan T1 minus T2, lalu dibagi T2 kurangi T1, yang mana kita dapati dari perhitungan ini adalah bernilai minus G. Nah, jadi sekali lagi untuk menggambarkan gerak parabola ini secara keseluruhan dari posisi awal ke posisi-posisi dia yang berikutnya sepanjang waktu gerak, kita hanya perlu menggunakan sebuah fungsi posisi dalam arah vertikal, yakni yang dapat dinyatakan bahwa posisi Y atau vertikal benda tersebut adalah sama dengan posisi awal Y0 ditambah kecepatan awal Y kali T dikurang setengah kali G T kuadrat. Nah, jadi sekali lagi tidak perlu kita menggunakan dua buah persamaan. Yang pertama untuk menjelaskan geraknya sebelum mencapai titik tertinggi, lalu yang kedua untuk menjelaskan geraknya setelah melewati titik tertinggi. Hanya dengan satu buah persamaan posisi ini saja kita dapat menggambarkan secara keseluruhan gerak benda tersebut. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai hubungan bagaimana percepatan, lalu kecepatan, dan posisi gerak benda di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Bagi rekan-rekan yang tertarik untuk memberi support atau sponsor kepada Galileo to Einstein, silakan hubungi kami lewat email g2ephysics@gmail.com. Terima kasih.